Di sebuah sudut kota, seorang polisi lalu lintas bernama Bribka Herman terkenal dengan kebiasaannya memalak pengendara dengan seragamnya yang rapi. Ia sering mencari mangsa di jalanan sepi, terutama di malam hari. Banyak pengemudi yang terpaksa menyerahkan uang agar tidak dipersulit. Suatu malam, Herman melihat seorang pria mengendarai motor besar tanpa plat nomor di belakangnya. Ini kesempatan emas, pikirnya. Ia segera meniup peluit dan memberhentikan motor tersebut. Pria itu membuka helmnya, menatap Herman dengan wajah datar, matanya tajam, rahangnya kokoh. Tanpa banyak bicara, ia mengeluarkan dompetnya dan menyerahkan SIM serta KTP. Herman melirik identitas itu sekilas, lalu tersenyum licik. Wah, surat-surat lengkap, tapi motornya nggak ada plat belakang. Ini bisa kena tilang berat, Pak. Pria itu tetap tenang. Bisa dibantu, Pak? Tanyanya dengan suara rendah. Herman mengangguk. Bisa, asal tahu sama tahu. Biar saya beresin di tempat. Kasih saya 200.000. Pria itu menatapnya lekat-lekat. Sejenak suasana terasa mencekam. Kemudian ia menghela napas dan berkata, Pak, Anda tahu saya siapa? Herman terkekeh. Saya nggak peduli siapa Anda. Kalau melanggar, ya tetap kena tilang. Pria itu tersenyum tipis dan menunjukkan KTP-nya sekali lagi. Kali ini Herman membacanya dengan lebih saksama. Kapten Aditya Pratama Kopassus. Darah Herman seketika mengering. Wajahnya pucat. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Anda tentara? Kapten Aditya mengangguk pelan. Bukan cuma tentara, saya Kopassus. Seketika lutut Herman melemas. Ia ingin segera meminta maaf. Tapi, sebelum sempat berbicara, Kapten Aditya sudah mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor. Komandan, saya baru saja kena palak di jalan oleh seorang oknum polisi. Bisa tolong dikirim tim untuk menindaklanjuti? Herman langsung panik. Tunggu, Pak. Saya cuma bercanda. Saya nggak serius. Tapi, semuanya sudah terlambat. Dalam waktu kurang dari 15 menit, beberapa mobil patroli datang. Beberapa anggota Propam turun dan langsung menciduk Herman. Wajahnya penuh ketakutan saat dibawa masuk ke dalam mobil. Sebelum pintu mobil tertutup, Kapten Aditya mendekat dan berbisik di telinganya. Jangan pernah coba-coba memeras rakyat lagi. Kali ini kau beruntung, hanya kena kasus disiplin. Tapi kalau kau ulangi, nasibmu bisa lebih buruk. Herman hanya bisa tertunduk, menyesali kebodohannya. Malam itu, hidupnya berubah selamanya. Kejatuhan sang oknum. Di tengah gemerlapnya kota yang penuh kontradiksi, terdapat sosok yang selama ini menyandang seragam dan kekuasaan, namun menyimpang dari jalan kebenaran. Inspektur Harsono, seorang oknum polisi yang dikenal luas bukan hanya karena tugasnya, melainkan juga sebagai tukang palak yang memanfaatkan jabatannya untuk menjalankan bisnis gelapnya. Ia menjalankan segala sesuatunya dengan penuh kebanggaan, hingga akhirnya dosanya menuntut pembalasan. Selama bertahun-tahun, Harsono dengan licik mengeksploitasi kekuasaan yang dipercayakan padanya. Banyak wanita yang terjebak dalam jaringannya, dan kebenaran pun terus terkubur di balik tumpukan korupsi dan kejahatan. Namun, di balik bayang-bayang kota, kebenaran tak pernah benar-benar hilang. Ada sekelompok prajurit elit dari Kopassus yang diam-diam mengumpulkan bukti dan merancang keadilan tersendiri. Dipimpin oleh Letnan Satria, mereka adalah bayangan yang siap menyinari gelapnya dunia kejahatan. Suatu malam yang sunyi, ketika Harsono tengah melaju dengan mobil mewahnya setelah menyelesaikan urusan gelap, sekelompok Kopassus yang terlatih muncul dari kegelapan. Tanpa peringatan, mereka mengepung mobilnya dengan kecepatan dan ketepatan yang menakutkan. Dalam hitungan detik, segala kepalsuan dan keangkuhan yang pernah Harsono tunjukkan runtuh di hadapan keadilan yang seakan sudah lama menunggu. Serangan itu berlangsung brutal. Setiap pukulan dan tendangan adalah ungkapan kemarahan atas kejahatan yang telah dilakukan Harsono. Dalam sekejap, sosok yang pernah merasa berada di puncak kekuasaan itu kini terkapar dan tak berdaya. Derita yang ia rasakan bukan hanya fisik, melainkan juga penyesalan mendalam atas setiap dosa yang pernah dilakukannya. Suara teriakan dan jeritan menyatu dengan malam yang dingin, menjadi saksi bisu atas jatuhnya seorang yang pernah menyalahgunakan kekuasaannya.
Saat fajar mulai menyingsing, tubuh Harsono ditemukan tergeletak di sebuah gang gelap, tak berdaya dan penuh luka. Tidak ada lagi aura bangga sang polisi, hanya keheningan dan duka yang menggema, seolah kota itu pun ikut merasakan beban keadilan yang akhirnya ditegakkan. Kopassus dengan tindakan tegas dan tanpa kompromi telah mengirimkan pesan yang jelas bahwa korupsi dan kejahatan takkan pernah berkuasa selamanya. Kisah Harsono pun menjadi pelajaran pahit, mengingatkan setiap insan bahwa keadilan selalu menemukan jalannya, meskipun terkadang melalui bayang-bayang kekuatan yang tersembunyi. Setiap dosa yang ditanam pada akhirnya akan menuai pembalasan. Dan dalam dunia yang penuh ketidakpastian ini, kebenaran selalu punya cara untuk bersinar. Semoga tidak ada lagi polisi yang nakal.